Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Nursifa. Pada kesempatan ini, saya akan eh, menjelaskan materi tentang BIM atau Building Information Modeling yang menggunakan software Autodesk Revit. Nah, video ini mencakup pengenalan konsep BIM, kemudian ada tampilan antarmuka Revit, jenis elemen yang digambar pada arsitektur, struktur dan NEP, serta tahapan umum dalam membuat model bangunan. Nah, tujuan dari video ini adalah supaya kita memahami bagaimana proses perencanaan bangunan dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem digital. Nah, sebelum masuk pada materi yang sebelumnya sudah diberikan oleh dosen saya, Bapak Parmono, di sini saya akan sedikit membahas terkait pengertian dari BIM itu sendiri. Jadi, BIM atau Building Information Modeling merupakan metode perancangan bangunan berbasis model 3 dimensi yang dilengkapi dengan informasi teknis. Nah, model BIM tidak hanya berfungsi sebagai gambar visual, tapi juga menyimpan data seperti ukuran, material, volume, serta informasi konstruksi. Nah, dengan BIM ini, satu model bangunan dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai tampilan gambar seperti denah, potongan, tampak, dan juga perhitungan kuantitas secara otomatis. Oleh karena itu, BIM dapat disebut sebagai basis data bangunan dalam bentuk digital. Kemudian, adapun fungsi BIM itu sendiri. Nah, BIM itu memiliki beberapa fungsi utama dalam proyek konstruksi, teman-teman. Yang pertama, BIM sebagai alat perencanaan desain, karena semua elemen dimodelkan secara visual dan terukur. Yang kedua, sebagai alat koordinasi antar disiplin, yaitu arsitektur, struktur, dan MEP, sehingga potensi benturan antar sistem dapat terdeteksi sejak awal. Lalu yang ketiga, BIM digunakan untuk simulasi konstruksi, misalnya untuk melihat tahapan pembangunan. Selain itu, BIM juga digunakan untuk menghitung volume pekerjaan dan menyusun RAB secara lebih akurat, serta menghasilkan gambar kerja yang konsisten. Lalu di sini untuk Revit sendiri, Autodesk Revit itu merupakan perangkat lunak berbasis BIM, teman-teman, yang digunakan untuk merancang bangunan secara terintegrasi. Revit menyediakan lingkungan kerja untuk arsitektur, struktur, dan NEP dalam satu platform. Nah, keunggulan utama Revit adalah konsep parametric modeling, di mana setiap elemen memiliki parameter seperti panjang, tinggi, dan material. Nah, jika satu parameter diubah, maka seluruh tampilan yang berkaitan akan ikut berubah secara otomatis. Hal ini berbeda dengan CAD biasa yang harus diperbarui satu persatu secara manual. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke materinya. Di sini untuk yang pertama ada tampilan awal dari Revit. Nah, pada saat pertama kali kita membuka Revit, terdapat menu model, Families, dan Recent. Nah, model digunakan untuk membuat atau membuka proyek. Families digunakan untuk mengelola komponen yang dapat digunakan kembali. Kemudian untuk Recent berisi daftar proyek terakhir yang dibuka. Nah, untuk membuat proyek baru, kita bisa milih template seperti bisa kita langsung buka ya di sini di Revit-nya. Nah, di sini bisa tampilannya tuh ya untuk models itu biasanya ini tampilan yang emang terakhir kita buka. Nanti di sini kalau misalkan kita mau bikin baru, kita bisa nyari di template. Di situ ada nanti architectural template, structural template, mechanical template, dan construction template. Di sini kita bisa coba. Nah, nanti di sini akan ada banyak pilihan tergantung kalian akan menggambar yang mana seperti itu. Nah, pemilihan template ini tuh penting karena menentukan jenis elemen yang tersedia dan pengaturan awal project. Nah, kemudian nanti setelah kalian memilih
ingin menggunakan template yang mana, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini disebut dengan Revit User Interface. Nanti eh, di interface Revit ini terdiri dari beberapa bagian utama. Ada ribbon berisi perintah-perintah menggambar dan pengeditan. Nih, yang ini ada ribbon. Kemudian eh, ada project browser berfungsi untuk menampilkan seluruh view dalam objek. Lalu ada properties digunakan untuk mengatur karakteristik setiap objek, seperti ukuran dan material. Lalu ada area kerja, merupakan tempat penggunaan, menggambar, dan modifikasi model. Kemudian susunan interface ini dibuat agar pengguna dapat bekerja secara sistematis dan cepat berpindah antar tampilan. Nah, di sini kita coba buka Revit-nya. Nanti setelah kalian milih nih, tampilannya akan seperti ini. Nanti di atas akan ada banyak pilihan ya untuk apa namanya reborn. Di sini ada home, open, save, dan yang lainnya. Kemudian ada juga perintah-perintah yang lain yang bisa kalian pilih. Lalu selanjutnya kita kembali ke materi. Di sini ada project browser atau pop-up menu. Nanti di sini tampilannya ada view yang menampilkan floor plans, ceiling plans, 3D view, dan section. Kemudian ada legend, ada schedule, ada sheets, ada family, dan ada groups. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan di Revit-nya nanti untuk yang pop-up menu itu seperti ini ya. Di sini ada floor plans, kemudian ada ceiling plans, ada 3D views, ada legends, kemudian ada schedules, ada families, groups. Nah, jadi nanti untuk tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada properties. Nah, untuk properties sendiri, di jenis tampilannya itu ada tampak atas, tampak bawah, ada tampak atas atau denah, kemudian ada tampak samping atau elevasi, kemudian ada potongan, dan tampilan 3 dimensi. Nah, semua tampilan ini terhubung dengan satu model. Jadi, kalau misalkan dinding dipindahin nih di denahnya, nanti di potongan dan tampaknya juga bakal ikut berubah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Revit bekerja berbasis model, bukan berbasis gambar terpisah. Nah, untuk di Revit-nya sendiri nanti, nah ini ya untuk tampilannya. Di sini floor plan-nya tergantung nanti kalau misalkan udah kalian masukin, langsung muncul di sini. Selanjutnya ada draw arsitektur. Nah, untuk di elemen arsitektur sendiri dalam Revit, itu ada meliputi grid dan level, ada wall, door and windows, ada ceiling atau plafon, kemudian ada roof, ada curtain system, curtain grid, ada mullion, komponen, stair atau tangga, dan railing. Jadi, grid dan level ini sebagai acuan bangunan. Kemudian dinding sebagai pembatas ruang, ada pintu dan jendela sebagai bukaan, plafon dan atap sebagai penutup, kemudian ada curtain system sebagai fasad kaca, serta komponen interior. Nah, untuk tangga dan railing juga termasuk elemen arsitektur yang membentuk sirkulasi bangunan. Elemen-elemen ini membentuk tampilan visual dan fungsi ruang bangunan. Railing, nah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, eh, di sini ada draw struktur. Nah, untuk elemen struktur sendiri di sini ada balok, ada beam atau balok, ada kolom, kemudian ada plat lantai, ada struktur rangka atau truss, ada wall, dinding geser, kemudian ada brace, ada sistem balok atau beam system, kemudian ada rebar atau penulangan.
Nah, elemen struktur ini berfungsi untuk menahan beban bangunan. Di dalam Revit, elemen struktur dapat dimodelkan secara tiga dimensi, sehingga hubungan antar kolom, balok, dan pelat dapat terlihat jelas. Nah, di sini ya. Nah, ada beam, kemudian ada truss, ada brace, ada beam system, kemudian di sini ada rebar. Seperti itu. Lalu, selanjutnya di sini ada draw MEP. Nah, untuk elemen MEP sendiri meliputi ducting untuk sistem penghawaan, kemudian ada pipa untuk air bersih dan air kotor, serta electrical atau kelistrikan. Nah, dengan pemodelan MEP, jalur instalasi dapat dilihat secara spasial. Hal ini memudahkan pendeteksian tabrakan antar pipa, dak, dan balok struktur sebelum pembangunan dilakukan di lapangan. Seperti ini ya, nih di sini kalian pilih nanti di sini masuk ke sistem ada dak, ada pipa, dan electrical. Untuk tampilan di Revit-nya seperti ini. Nah, ini dak, kemudian ada pipa, dan di sini ada electricalnya juga, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada folder Revit. Nah, jadi Revit tuh punya folder khusus yang berisi ada libraries, ada family templates, kemudian ada template proyeknya juga. Nah, terdapat template berbasis satuan metrik dan imperial. Folder ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan standar elemen yang dapat digunakan kembali pada berbagai proyek. Nah, kemudian untuk family Revit sendiri, jadi family Revit adalah komponen yang dapat digunakan berulang, seperti meja, balok, beton, kloset, dan kitchen set. Nah, family dapat diunduh dari library maupun dibuat sendiri. Family memiliki parameter yang dapat diubah, seperti ukuran dan material, sehingga satu family dapat digunakan dalam berbagai kondisi desain. Kemudian untuk sini ada folder Revit atau plugins. Nah, untuk ini sendiri merupakan tambahan fitur yang dipasang pada Revit untuk membantu pekerjaan tertentu seperti penolongan beton, penomoran elemen otomatis, serta integrasi dengan software struktur. Nah, plugin disimpan pada folder add-ins di sistem komputer dan akan muncul sebagai menu tambahan di Revit. Lalu ada visibility. Nah, untuk visibility sendiri atau VV digunakan untuk mengatur kategori elemen yang ditampilkan pada suatu view. Misalnya hanya menampilkan dinding dan kolom tanpa pipa. Filter digunakan untuk memberikan tampilan berbeda pada elemen tertentu. Misalnya memberi warna khusus pada balok atau kolom. Kemudian di sini ada shortcutnya ya. Nah, shortcut keyboard digunakan untuk mempercepat proses kerja, misalnya perintah WA untuk dinding, DR untuk pintu, MV untuk memindahkan objek, dan CO untuk menyalin objek. Dengan shortcut, waktu kerja dapat dipersingkat dan produktivitas meningkat. Kemudian di sini ada tahapan umum menggambar dengan Revit. Nah, untuk tahapan umum menggambar dimulai dengan melakukan link file lain seperti CAD atau UFC. Selanjutnya, dibuat grid dan level sebagai dasar bangunan. Setelah itu, dilakukan pemodelan arsitektur, struktur, dan NEP. Kemudian, dibuat sheet untuk menyusun gambar kerja serta schedule untuk perhitungan volume dan RAB. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk video yang bisa saya sampaikan. Selain itu ya, manfaat Revit sendiri nih, manfaat penggunaan Revit antara lain salah satunya mengurangi kesalahan gambar, mempercepat revisi, meningkatkan akurasi, perhitungan volume, dan mempermudah koordinasi tim, serta mendukung penerapan BIM dalam proyek konstruksi modern. Makanya kenapa di
proyek-proyek sekarang tuh kebanyakan menggunakan BIM karena praktis gitu, nggak harus ngerjain satu-satu, bisa langsung di satu aplikasi atau di satu apa namanya pakai Revit aja bisa langsung selesai kayak gitu. Nah, mungkin sekian eh, video atau bagaimana cara mengenal Revit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.